Buat kamu yang lagi nyari HP baru di bawah 5 jutaan, video ini udah tepat buat kamu karena di video kali ini kita akan bahas HP terbaru yang dirilis dengan harga 3-4 jutaan. Tentang harga segini memang jadi pilihan yang pas untuk mendapatkan spesifikasi tinggi yang aman hampir di semua sisi. Ditambah persaingan smartphone akhir-akhir ini juga menjadi semakin menarik berkat keunggulan-keunggulan yang dibawa oleh HP rilisan terbaru. Nah, di video kali ini ada 7 HP harga 3-4 jutaan rilisan paling baru di Indonesia. Penasaran apa aja daftarnya? Jangan lupa subscribe dan berikut ini 7 HP terbaru harga 3-4 jutaan rilisan resmi Indonesia. Yang pertama, Infinix Zero 30 4G. Salah satu HP paling baru ada dari Infinix yang hadir dengan harga 3 jutaan kecil, tapi mampu menawarkan desain premium kelas atas dengan layar lengkung berukuran 6,78 inci. Panelnya AMOLED dengan resolusi Full HD+. Tingkat kecerahan hingga 950 nits dan ada pelindung Gorilla Glass 5 serta mendukung refresh rate 120 Hz. Selain punya kualitas layar yang cakep, HP ini juga udah dibekali sertifikasi IP54 yang menandakan kalau HP ini udah tahan debu dan percikan air. Hal lain yang menjadi nilai jualnya adalah bagian kamera, yang mana untuk kamera depannya beresolusi 50 megapiksel yang mendukung perekaman video hingga resolusi 2K 30 fps. Sementara di bagian belakang terdapat kamera utama 108 megapiksel, ditemani 2 kamera tambahan yang masing-masing 2 megapiksel. Infinix Zero 30 ditenagai prosesor MediaTek Helio G99 dengan sokongan RAM 8GB dengan penyimpanan internal 256GB. HP ini juga punya fitur RAM tambahan yang bisa ditambah hingga 8GB lagi, sehingga bisa membantu kinerja bermultitasking dengan lebih baik lagi. Untuk baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung teknologi supercharging 45W yang dapat mengisi daya dari 1% hingga 100% dalam waktu 53 menit aja. Asiknya lagi, HP ini juga udah punya fitur bypass charging yang akan bisa mengantisipasi HP ini dari panas saat main game sambil ngecas. Sedangkan yang mesti diperhatikan dari HP berbodi tipis ini adalah tidak adanya jack audio 3,5 mm dan tidak ada slot untuk kartu SD. Kamu bisa cek link pembeliannya di deskripsi dan berikut ini harganya. Yang kedua, Vivo V29e. Seperti sudah jadi ciri khas HP Vivo yang selalu menghadirkan smartphone dengan desain yang cantik, Vivo V29e juga sangat menonjolkan tampilan desain yang menarik. Vivo mengusung nanoscale photo etching teknik yang bisa mengurangi permukaan belakang dari jejak sidik jari. Ditambah bentuknya yang ramping dan ringan dengan ketebalan 7,69 mm dan berbobot hanya 190 gram. Vivo V29e sendiri hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD+, kecerahannya 1150 nits dan sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Belum termasuk fitur SGS Eye Protection untuk kenyamanan mata dengan mengurangi cahaya biru. HP Vivo terbaru ini juga memiliki kamera yang cukup apik, yang mana bagian depannya tersedia kamera depan 50 megapiksel. Lalu di bagian belakang ada kamera 64 megapiksel yang dukung fitur OIS, serta kamera ultrawide 8 megapiksel. Bahkan Vivo juga menyematkan Aura Light Portrait dengan Smart Lighting Control untuk hasil foto terbaik di cahaya rendah. Semua kerjaan di smartphone ini diotaki oleh prosesor Snapdragon 695 dengan sokongan RAM 8GB yang masih bisa ditambah 8GB lagi pakai RAM virtual, serta penyimpanan internal 256GB. Sementara sumber dayanya menggunakan baterai 4800 mAh yang didukung 44 watt flash charge yang bisa ngisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 11 menit. Lalu yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya slot untuk kartu SD. Tidak punya audio jack dan speakernya masih mono, serta perekaman video yang cuma mentok di 1080p 30 fps. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, Realme 11. HP rilisan akhir Agustus 2023 ini punya salah satu keunggulan di bagian dayanya, yakni pengisian daya cepat dengan 67 watt SuperVOOC. Fitur ini dapat mengisi ulang baterai 5000 mAh di HP ini hingga 50% hanya dalam waktu 17 menit aja.
Soal performanya pun tidak diragukan berkat kinerja prosesor MediaTek Helio G99 yang dikombinasikan dengan memori RAM 8GB dengan ruang penyimpanan berkapasitas 256GB. HP ini juga punya fitur RAM tambahan layaknya HP kekinian yang bisa menambah RAM virtual hingga 8GB lagi. Performa dari kombinasi tersebut udah dijamin lancar nyaman buat jalanin aktivitas harian. Bahkan buat mainin game kekinian seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends pun udah termasuk nyaman tanpa adanya lag yang mengganggu. Apalagi kalau mainin game terbaik saat ini yakni Free Fire. Lalu untuk layarnya ini pakai panel Super AMOLED resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz serta udah pakai pelindung Corning Gorilla Glass 5. Yang tidak kalah menarik, HP Realme terbaru ini dibekali kamera utama 108MP dengan 3 kali in sensor zoom yang tidak kalah dengan foto yang diambil dengan 3 kali optical zoom. Namun memang sayangnya gak ada lensa ultra wide-nya, padahal sedang trennya orang-orang pakai lensa tersebut. Selain tidak adanya lensa ultra wide, kekurangan lain dari HP ini adalah terkait speakernya yang belum stereo dan juga gyroscope-nya yang belum hardware. Tapi kalau kamu tertarik, link pembelian udah saya cantumin di kolom deskripsi dan berikut ini uraian spesifikasi serta harganya. Yang keempat, Infinix GT10 Pro. HP gaming terbaru Infinix sekaligus yang pertama ini memiliki keunggulan karena mengusung desain ala cyberpunk serta spesifikasi mumpuni. Pasalnya, HP ini memiliki lampu mini LED di bagian belakang yang dapat menyala sesuai keinginan penggunanya dengan pilihan warna Cyber Black dan Mirage Silver. Sebagai HP gaming, performanya tentu diperhatikan betul oleh Infinix. Maka dari itu dapur pacunya pun memakai chipset MediaTek Dimensity 8050 yang berhasil jadi chipset paling kenceng di harga 3 jutaan. Skor Antutu yang diperoleh udah mendekati 800.000, yang mana itu termasuk sangat tinggi. Chipset 5G tersebut disandingkan dengan RAM LPDDR4X berkapasitas 8GB dan penyimpanan internal UFS 3.1 berukuran 256GB yang bisa diperluas dengan micro SD hingga 1TB. Ponsel ini juga memiliki fitur virtual RAM hingga 8GB yang jika ditotal HP ini memiliki RAM 16GB. Buat mainin game sekelas PUBG Mobile jadi terasa ringan karena bisa mainin settingan smooth ekstrim dengan stabil di 60 FPS. Sementara untuk mainin Genshin Impact juga udah relatif nyaman dengan settingan yang disesuaikan. Baterai di HP ini berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan pengisian daya 45 Watt. Serta ada fitur bypass charging yang dapat mengalirkan daya charging langsung ke motherboard. Sehingga aman ketika dipakai main sambil ngecas dan baterai juga lebih tahan lama. Lalu segala fitur pendukung bermain game seperti gyroscope hardware dan speaker stereo juga udah tersedia di HP Infinix yang satu ini. Namun kebiasaan HP gaming pada umumnya untuk bagian kamera selalu dikorbankan seperti hasil kameranya yang kurang optimal dan tidak adanya lensa ultra wide. Lalu untuk layar juga sayangnya belum ada pelindung Gorilla Glass. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kelima, Samsung Galaxy M34 5G. HP yang rilis awal November 2023 ini dipersenjatai dengan prosesor 5nm Exynos 1280 dan kinerjanya didukung kapasitas memori RAM 8GB yang masih bisa ditambah 8GB lagi melalui fitur RAM Plus. Serta penyimpanan internal 128GB yang juga bisa diperluas dengan kartu memori eksternal micro SD hingga 1TB. Performa yang dihasilkan cukup mumpuni untuk jalanin aktivitas harian, bahkan untuk bermultitasking dengan banyak aplikasi pun udah mampu tanpa adanya kendala. HP ini berjalan dengan Android 13 dan antarmuka One UI 5.1. Lalu Samsung juga menawarkan keamanan maksimal dengan jaminan pembaruan keamanan hingga 5 tahun dan pembaruan sistem operasi Android hingga 4 kali. Ini merupakan yang terlama dibanding HP-HP dari brand lain di kelasnya. Bagian kamera juga gak kalah menarik karena di bagian belakangnya udah ada kamera utama 50MP berfitur OIS. Ditemani kamera ultra wide 8MP dan makro 2MP. Perekaman videonya juga udah bisa sampai 4K 30 maupun 1080p 60fps.
Samsung M34 5G memiliki baterai jumbo 6000 mAh yang mendukung pengisian daya cepat 25 Watt. Sehingga ponsel bisa terisi hingga 43% dalam waktu 30 menit dan 100% dalam waktu 1 jam 18 menit aja. Hal ini juga jadi peningkatan dari Galaxy M series rilisan sebelumnya yang hanya dibekali dengan baterai 5000 mAh. Lalu yang jadi kekurangan bagi HP ini adalah desain layarnya yang jadul dan speakernya juga masih mono. Berikut spesifikasi dan harganya. Yang keenam, Oppo A98 5G. HP Oppo yang rilis September 2023 ini hadir dengan layar IPS berukuran 6,72 inci. Resolusinya Full HD+, dan mendukung refresh rate 120 Hz untuk menjamin pergeseran layar yang mulus. Layar ini cukup lapang dan responsif untuk menikmati menu dari sistem operasi ColorOS 13.1 yang terpasang di dalamnya bersamaan dengan Android 13. Untuk kamera tersedia konfigurasi lensa utama 64 MP, lensa mikroskopis 2 MP dan 2 MP lensa tambahan, serta kamera selfie 32 MP. Dengan adanya lensa mikroskop membuat penggunanya bisa berkreasi dalam memfoto objek dengan jarak dekat. Sementara untuk mengurus performanya kali ini dipercayakan pada prosesor Snapdragon 695 yang dipadukan dengan RAM 8GB yang masih bisa ditambah pakai fitur RAM expansion hingga 8GB lagi, serta penyimpanan internal sebesar 256GB yang juga masih bisa diperluas pakai micro SD hingga 1TB. Dan di sektor daya tertanam baterai 5000 mAh yang mendukung pengisian daya cepat 67 Watt SuperVOOC dan dapat mengisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu 50 menitan aja. Lalu yang kurang dari HP ini adalah SIM tray-nya yang berjenis hybrid slot, terus di harga segini layarnya belum AMOLED dan juga tidak punya lensa ultra wide. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang ketujuh, Infinix Zero 30 5G. HP yang punya bandrol harga 4 jutaan kecil ini mengusung layar lengkung di bagian tepiannya. Layar ini berjenis AMOLED dengan ukuran 6,78 inci, resolusinya Full HD+, dan mendukung refresh rate 144 Hz. Ini jelas jadi daya tarik tersendiri mengingat HP lain sekelasnya tidak ada yang punya refresh rate setinggi ini. Selain itu, layar HP Infinix ini juga memiliki tingkat kecerahan maksimal 950 nits serta sudah dilapisi pelindung kaca Corning Gorilla Glass 5 untuk mengurangi resiko tergores. Lalu bagian kamera menjadi poin utama yang di-highlight oleh Infinix, yang mana tersedia lensa 108 MP berfitur OIS yang dikombinasikan dengan lensa 13 MP ultra wide dan lensa 2 MP sebagai tambahannya. Sedangkan kamera depannya hadir dengan resolusi 50 MP yang bisa merekam video 4K 60 fps. Gak habis sampai di situ, performa Infinix Zero 30 5G ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 8020 yang berpadu dengan memori RAM 12GB, serta penyimpanan internal 256GB UFS 3.1. Salah satu HP berlayar lengkung termurah ini menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh sebagai sumber daya, ditemani pengisian daya cepat 68 Watt yang bisa mengisi daya dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 51 menit. Namun yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah tidak adanya jack audio dan tanpa adanya slot untuk kartu SD. Kalau tertarik dengan HP ini bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi, dan berikut ini uraian spesifikasi dan harganya. Jadi itulah 7 daftar HP rilisan paling baru di harga 3 hingga 4 jutaan yang worth it untuk dibeli hingga saat ini. Ketujuh HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya.
Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.